Kau mendengarkan podcast ini untuk kita. What matters to you, matters to us. Halo, Assalamualaikum rekan DJPPR. Jumpa lagi di podcast ini untuk kita, kanal edukasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Pada episode kali ini, saya Hadi akan memandu diskusi dengan dua narasumber kita yang sangat seru sekali. Kita sapa yang pertama, narasumber kita ada Pak Ian Rubianto. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat, Pak Adi. Sudah vaksin ya Pak? Sudah alhamdulillah, udah 2 kali nih. Gimana rasanya Pak? Rasanya tambah pede dikit. Oh iya. Makanya ini teman-teman, kita sudah menerapkan protokol kesehatan, sudah dipastikan Ya. saya dan narasumber kita sudah sehat ya melalui self assessment dan juga uji kesehatan gitu. Pembicara kita selanjutnya ada teman kita yang cantik banget ini, Mbak Hani Kumala, psikolog dari 1%. Gimana kabarnya Mbak Hani? Sehat, puji Tuhan Mas. Iya, senang bisa bergabung dengan kita ya kali saya ini juga ya. senang sekali. Ya, dua narasumber ini akan diskusi dengan saya, nanti akan berbicara dengan tentang bagaimana mengelola manajemen diri di masa pandemi. Cukup unik ya, karena biasanya kita berbicara di podcast ini untuk kita itu ngomongin APBN, ngomongin literasi, investasi, keuangan gitu kan, ngomongin program pemulihan ekonomi nasional gitu. Nah, kali ini sebenarnya agak berbeda, tapi ini nggak kalah penting karena kita berbicara tentang humans, kita berbicara tentang manusia yang tentunya kalau dikelola dengan baik itu akan sukses juga untuk sukses untuk bisa kita juga melaksanakan tugas-tugas kita gitu. Nah, sebelum itu ini ada yang unik nih, Pak Ian nih. Pak Ian ini sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Tapi profil beliau itu di sini lebih terkenal sebagai pemerhati lingkungan. Waduh. Penyuka tanaman dan hewan-hewan langka gitu. Okay. Koleksinya apa aja Pak favoritnya Pak? Wah, kalau favorit, semua tanaman favorit. Cuma mungkin yang saya suka Sansevieria, Pak. Sansevieria ya? Sansevieria. Nah, ini luar biasa. Kalau untuk orang tertentu mungkin ibu-ibu atau yang wanita itu enggak ada enggak ada indahnya, tapi dari situlah ya ada manfaat, ada kemudian ada keunikan tersendiri luar biasa. Soalnya kalau ibu-ibu itu langsung yang dilihat itu uniknya itu harganya Pak. Harganya sama bunganya. Iya, itu kira-kira buat investasi bagus nggak itu? Saya dari mulai tahun 2000-an ya, saya sudah mulai Sansevieria ini Pak. Jadi sudah kita senang saja Bapak sekali. Teman-teman semuanya ya. Dan terkadang kita lupa untuk investasi tanaman itu seolah-olah menghasilkan cepat ini mahal gitu ya. Padahal kalau makin booming makin banyak harganya turun. Jadi turun. Supply demand kan gitu ya. Iya, Jadi saya kira gitu. Itu yang salah kalau menurut saya. Jadi untuk investasi silakan. Tapi kalau karena saya petani ya, saya merasa jadi petani nggak ada ruginya, nggak ada ini karena suatu saat ya akan booming lagi kan gitu ya. Sekarang musimnya musim Sansevieria. Bukan, sekarang janda bolong. Janda bolong itu luar biasa itu. Saya juga baru tahu ada janda bolong. Kalau yang saya tahu, saya dulu karena Sansevieria lidah mertua. Kan gitu ya. Jadi sekali lagi ya kita menikmati itu. Tapi yang jelas yang perlu kita ambil dari Pak Ian ini adalah karena beliau ini adalah hobi yang disukai dengan hati dan dilakukan dengan sepenuh hati dan akhirnya juga bisa menghibur kita di situasi yang seperti ini, betul ya Pak? Betul sangat itu. Oke. Mungkin nanti kita akan kulik lagi Pak Ian mengenai hobi tadi, penyaluran tadi karena memang ini sangat relate dengan apa yang akan kita bicarakan ya. Kita beralih ke Mbak Hani dulu. Rekan-rekan DJPPR, Mbak Hani ini adalah psikolog profesional gitu. Kenapa kita undang? Karena kita akan berbicara tentang manajemen diri. Cuman buat rekan DJPPR yang ingin mengenal lebih dalam ke Mbak Hani boleh perkenalkan diri
Mungkin perkenalkan juga 1% itu apa? Silakan Mbak Ani. Oke, perkenalkan saya Hani Kumala dari psikolognya di 1%. 1% sendiri adalah sekolah kehidupan yang mengajarkan hal-hal yang nggak diajarin Pak di sekolah biasa. Gimana kita survival gitu kan ya. Jadi bukan ilmu pengetahuan tapi ya bekal kehidupan. Seperti itu sih kalau dari 1% sendiri. Iya, sekolah kehidupan itu Saya ingat satu orang, gimana Apa, Pak? Bob Sadino. Iya. Sekolahnya sekolah jalanan. Nah itu lagi. Jadi sekolah itu nggak perlu di formal, tapi Betul. di jalanan itu bisa jadi sekolahan untuk teman-teman semuanya. Betul, dan kita di 1% punya mimpi apa ya, pengen anak muda, pengen semua orang tuh bisa berdaya gitu. Iya, jadi mengoptimalkan Diri belajar sendiri. dengan hidup itu dengan apa namanya pengalaman-pengalaman ya, Iya. mengambil pelajaran-pelajaran dengan apa yang kita hadapi dalam hidup itu. Ya, menarik Pak sekali. Hadi Ya. perlu belajar kita nanti. Iya, iya. Makanya ini kita belajar dengan Mbak Hani nih. Tidak aja belajar APBN terus Pak, tapi bagaimana mengenal diri kita sendiri Pak. Makanya kita hadirkan Mbak Hani nih. Oke, kita lanjutkan ke Mbak Hani lagi nih. Jadi tadi 1% itu sekolah kehidupan. Jadi banyak konseling-konseling ya di Betul. sana ya. Kalau kita melihat 1 tahun terakhir nih Mbak, selama masa pandemi, ya, apakah relate dengan apa yang kita bicarakan saat ini bahwa perlu manajemen diri selama pandemi gitu? Mungkin bisa diceritakan Mbak. Kalau dibilang perlu banget ya, karena pandemi ini kan yang sesuatu yang kita nggak pernah siap. Kaget kan pastinya. Iya. Kalau saya bisa bayangin, kita di kantor fire drill ada, earthquake drill ada, semua kita dilatih untuk siap itu. Pandemi kan nggak pernah ada, pandemic drill gitu kan. Iya. Jadi ketika itu terjadi, semua kan kaget. Ini gimana, harus gimana? Tiba-tiba semua dunia kayak jungkir balik ya Pak, yang kerja dari kantor, kerja dari rumah gitu kan. Jadi ya perlu banget untuk kita manajemen diri sendiri, karena memang keadaannya di luar yang bisa kita bayangkan gitu. Iya. 1 tahun terakhir kita sangat concern terhadap kesehatan ya, kesehatan karena COVID-19. Tapi jangan lupa bahwa kesehatan mental gitu perlu gitu. Dan mungkin kita coba ambil contoh kasusnya yang ada di kita di Kementerian Keuangan di DJPPR ya Pak ya. Selama 1 tahun terakhir itu banyak sekali hal yang baru. Tadi disampaikan tidak ada COVID-19 drill gitu, tidak ada pelatihan COVID-19. Mungkin bisa diceritakan Pak yang dialami DJPPR dan mungkin pegawai-pegawainya, SDM-nya itu seperti apa Pak? Jadi saya setuju sekali tadi dengan Mbak Hani ya. Waktu 2019 kita menatap 2020 tuh ya kayak wah ini kita siapkan begini-begini. Masuk 2020 Januari masih ada senyap-senyap tuh suara-suara kan gitu ya. Iya. Ada Februari sudah mulai tuh. Iya. Ada yang wah udah kena nih. Ya di luar Pak Di ya. luar. Rasanya Kita belum. jauh. Rasanya jauh, masih santai kita bisa berani. Pas Maret dia plek, ada 2 laporan. Iya. Kemudian juga kita masih senyap-senyap. Awal kita tahun Maret 2020 itu juga kita memang nggak ada persiapan. Iya. Ya betul, nggak ada persiapan betul. Saya ingat betul ya teman-teman itu di sini kumpul. Wah ini awalnya itu karena bahaya, karena cepat menular. Kemudian kita semuanya harus di rumah. Iya. Kecuali yang perlu. Awalnya begitu. Saya ingat Betul, betul itu ya kan betul Badi. Jadi Iya. yang penting kita amankan dulu supaya nggak kena, kita di rumah semua. Iya. Kecuali kalau ada kegiatan perlu baru ke kantor. Nah, itu awal-awal. Karena memang nggak tahu kita. Betul. Nggak tahu kedepannya mau apa bentuknya kan gitu ya. Dan saya kira itu yang sampai sekarang pun teman-teman semuanya ya bahwa ya COVID ini ternyata luar biasa. Jadi saya sampaikan 2020 itu benar-benar extraordinary betul. Luar biasa. Dan ini memang betul tidak ada persiapan, tidak ada Pengalaman gitu. pengalaman mungkin pengetahuan pun belum tahu kita apa Iya. itu COVID. Ya dulu saya sempat protes juga. Loh kok pakai masker? Emang saya kena kan gitu ya. Iya. Sekarang berubah kan itu. Kan pakai masker untuk yang sakit aja. Yang sakit aja. Saya ingat betul itu Iya, Pak. iya. Jadi saya kira gitu. Nah sama lah kayak saya di DJPPR juga sama. Ya, DJPPR ini ada persiapan, faktanya memang begitu dan kerjaan. Bahkan ada satu awal itu teman-teman itu wah seneng nih kerja dari rumah, bisa bebas kan gitu ya, bisa santai, libur bisa keluar. Padahal salah dia. Belum tahu aja Belum ya. tahu aja kan gitu. Padahal itu kerja dari rumah kan gitu Iya, ya. Dengan keterbatasan macam-macam nanti kita bisa bicarakan selanjutnya mungkin Pak Adi, silakan. Ya, yang Iya, Mas working Adi. from home itu, Ya. working from home itu saya pengalaman juga Pak. Jadi di awal-awal itu senang ya, nggak harus datang nih pagi-pagi absen, Ya. absen kita harus kejar gitu, kebut gitu kan. Sekarang santai gitu.
absen pun bisa melalui aplikasi online. Tapi ternyata gitu kan bebannya ternyata cukup meningkat ya Pak ya. Ya, betul, Iya, betul. karena tugas-tugas yang dibebankan ke DJPPR juga cukup besar gitu dengan sumber daya yang ada juga terbatas. Mengaturnya bagaimana itu Pak? waktu Jadi itu, Pak? saya kira betul itu yang disampaikan Mas Hadi ya, bahwa ternyata setelah kita baru seminggu gitu ya jalan, 2 minggu, sebulan lah gitu ya senang di rumah, kemudian bertubi-tubi itu ya ternyata banyak sekali hambatan gitu ya, keterbatasan karena kita udah dilarang nih. Jalan sudah dilarang, rapat yang biasanya udah nggak boleh kan gitu. Tapi targetnya itu luar biasa. Ya, mungkin ini sedikit materi nggak apa-apa ya. Jadi apa-apa. sama Dikit-dikit aja, dikit-dikit Pak. aja, Sekilas kan, aja. sekilas aja bahwa kita ditugaskan ternyata karena pandemi ini target penerimaan tidak semaksimal mungkin. Nah, kemudian kita juga perlu pembiayaan ya, untuk COVID kesehatan, kemudian untuk yang ada banyak yang di PHK kan gitu ya, Ya, pelindung pelaku pelaku usaha ya Pak ya. safety net kan gitu. Kemudian yang ketiga adalah perlu ekonomi. Memulihkan Ekonomi. Iya. Ini 3 ini penting dan nggak kira-kira. Jadi awal itu kita biasa rutinnya paling berapa ya, di antara sekitar 400 triliun. Pak. Betul. Setelah ada pandemi ini 1.200. 3 kali. 3 kali, bukan 1.000, mungkin lebih lah ya, pokoknya di atas 1.000 lah. Dan luar biasa. 1.200 triliun. Dan satu lagi, dengan keterbatasan yang ada dan tidak ada pengalaman tadi Pak. Itu luar biasa saya kira gitu kita. Dengan orang yang sama, Ya. tapi hasilnya 3 kali lipat lebih berat gitu Pak ya. Betul. Iya. Dan tentunya itu menjadi catatan juga karena suka dukanya para pegawai itu pasti juga akan berpengaruh juga ke kesehatan mental itu tadi gitu. Nah, mungkin saya ke Mbak Hani dulu. Tadi kalau yang disampaikan Pak Ian tadi bahwa pekerjaan itu jauh lebih berat gitu. Tapi orangnya kan nggak bertambah berat. Di samping beban pekerjaan, beban rutinitas, mungkin beban pribadi juga memikirkan apa yang ada di rumah gitu kan. Kecemasan itu terkonfirmasi atau tidak kalau hal itu juga terjadi sebenarnya di masyarakat umum. Terjadi pastinya, karena penyesuaian tadi yang perubahan-perubahan kita nggak pernah siap. Sebentar dibilang 50% yang masuk, nanti dibilang 25%, nanti berubah lagi seminggu berapa kali. Karena kan semua mencari bentuk kan. Betul. Dan masyarakat kan juga pasti kebingungan. Sebentar dibilang PSBB, sebentar ganti istilah lagi, sebentar ini, sebentar itu. Bingung kan kita semuanya gitu. Iya. Saya yakin juga Pak, karena jumlah pegawai DJPPR 500 orang Pak ya. Ya roughly lah ya, sekitar 460-an lah. Iya. Dan mungkin demografinya seperti apa Pak? Nah, secara umum aja karena detailnya saya kurang nggak paham betul. Yang jelas hampir 60% 70% itu milenial. Jadi kayak saya ini ya sudah bagian dari kolonial nih, sudah bagian dari minoritas kan gitu ya. Jadi dan ini juga saya kira dengan yang begini ini perlu juga ada strategi ya. Yang saya tahu itu biasanya ada satu sisi yang lain ya. Mungkin kalau orang-orang tua kayak gini diapain ada sedikit ya santai saja kan, udah biasa karena dulu hidup kita juga susah kan gitu ya. Jadi enggak ada. Nah, ini teman-teman yang hidup di zaman yang penuh sudah oke, sudah enak. Nah, kemudian dengan keterbatasan itu jadi masalah. Iya, banyak Itu sekali ya. sumber informasi gitu kan. Ya. Terus bagaimana pengaruh itu kan tidak hanya berpengaruh positif, tapi berpengaruh negatif juga bisa banyak gitu, harus difilter gitu Pak ya. Mungkin saya tambahkan Pak Adi ya, Mas Adi ya, sorry ya nih. Jadi ada beberapa ada permasalahan yang terjadi tentunya ya. Yang pertama itu ini di teman-teman itu ya sekarang batas antara pribadi dan kantor itu sudah tidak ada tuh. Betul. Waktunya sudah tidak ada tuh ya. Betul. Ya, Ini saya bilang betul, saya curhat ya, Pak. Curhat sambil ya Mas. Iya, jadi memang ini fakta gitu ya. Saya dapat keluhan banyak dari teman-teman, Pak, sekarang Bapak tiap pagi rapat kayak di aja harus lapor gini. Saya bilang, ya memang kita cari bentuk, belum tahu kan gitu. Yang namanya flexible working space tuh bagaimana kan yang pasnya kan gitu ya. Masalahnya banyak Mbak tadi kalau dicatat gitu kan, dari waktu gitu kan. Work from home, WFH itu diplesetkan work full hours gitu. Jadi seharian penuh gitu. Terus ada juga kecemasan gitu. Dan tadi disampaikan bahwa Pak Ian ini tidak mudah sebagai pengelola sumber daya manusia di DJPPR dengan 60-70%-nya pegawai muda gitu.
itu menjadi tantangan tersendiri. Itu bisa diceritakan berdasarkan pengalaman Mbak Hani sebagai psikolog, mungkin ada yang konsultasi di Mbak Hani gitu kan. Permasalahan-permasalahan itu muncul juga nggak di yang lain? Di gitu? konseling Iya, gitu ya. Betul. Permasalahan itu pasti muncul gitu. Kalau kayak tadi yang dibilang WFH mungkin udah bukan jam 10 lagi tapi udah jam 1000 pulangnya kan. Iya, Udah nggak betul, jelas. betul. Ya itu keluhan-keluhan yang juga keluar ya dari klien. Mereka kelelahan bekerja, yang mereka akhirnya kena layoff, yang jadi nggak punya waktu. Cukup banyak yang juga ketika mereka di rumah penyesuaian diri dengan keluarga. Yang orang tuanya zaman kolonial kan ya Pak ya, merasa anaknya kenapa sih di depan laptop seharian kan masih bisa bantuin ibu ngapain-ngapain, dipikirnya kerja di rumah itu masih bisa ngapa-ngapain. Daripada cuma duduk di laptop bantuin bapak atau ibu gitu ya. Iya, karena nggak ngerti orang tua itu konsep bekerja itu ya bekerja gitu. Betul, Dipikirnya betul. selama di rumah berarti kan bisa disambil. Itu cukup banyak tuh keluhan yang seperti itu karena akhirnya jadi perbedaan generasi ya. Yang orang tuanya era baby boomers nggak ngerti ini anak kerja dari rumah. Betul. Kok duduk doang? Iya, betul. Ya kan nggak tahu ya yang kerja kan yang muter yang di sini ya. Iya, semua orang punya masalah yang sama. Jadi menyikapi perubahan yang sangat drastis, tidak ada pengalaman sebelumnya, tidak ada pelajaran sebelumnya gitu. Kalau dari ilmu psikologi Mbak gitu, ada nggak yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi perubahan itu? Kalau mengantisipasi yang pasti kita perlu manajemen diri banget gitu ya. Karena dalam keadaan sulit itu kita tuh punya 4 pilihan. Yang pertama kita menyelesaikan masalahnya kalau bisa. Tapi kan COVID ini belum bisa diselesaikan gitu. Yang kedua mengubah cara kita memandang hal tersebut. Jadi keadaan tetap sama tapi kita yang mengubah cara pandang kita. Yang ketiga kita menerima apa yang terjadi. Dan yang keempat stay miserable. Kalau kita mau yang mana tuh? Bersyukur ya yang nomor 3 ya tadi ya, menerima apa adanya. Menerima gitu kan. Cuman banyakan orang itu stay miserable, Iya. Mbak, gitu kan. Karena dengan ini gitu bukan mempelajari apa yang harus saya lakukan, tapi ya ngeluh. Mengeluh gitu. terus. Nah, ilmu menghindari mengeluh itu bagaimana itu Mbak? Bagus ini, saya juga mengeluh juga kan kadang-kadang tanpa sadar itu. Yang pertama yang perlu diingat kalau kita mengeluh manusiawi lah ya Pak. Setuju, kita namanya banget. manusia, masa ya nggak pernah mengeluh jadi malaikat aja kita semua kalau kita mengeluh. Cuma yang perlu diingat ketika kita sudah mulai mengeluh, biasanya kita sudah lebih jauh daripada apa yang seharusnya ada. Kita mulai memberi nilai, mulai memberi opini-opini bahwa ini nih terlalu kejam ininya, ini terlalu kejam itunya, ininya tidak manusiawi. Karena yang kita keluhkan bukan lagi faktanya, tapi penilaian kita yang kita keluhkan. Begitu. Jadi misalnya nih, kalau faktanya kita rapat jam 10 malam. Oke, rapat selesai jam 10. Aduh, capek ya. Selesai rapat jam 10. Itu kan keluhan yang boleh. Tapi kalau bunyi keluhannya udah, emang nih kantornya nggak manusiawi, parah banget. Nggak ini, nggak itu. Sebenarnya keluhannya keluar dari mulut iya, tapi kan isi keluhannya bikin kita tambah terpuruk. Iya, betul. Gitu kan. Jadi kalau mengeluh, pilihlah juga keluhan-keluhan itu gitu kali ya Mas. Jadi bukan sama sekali nggak boleh ngeluh, tapi keluhkan yang memang nggak akan bikin kita tambah down. Karena kalau bukan kita yang mengatur, kita juga akan kelabakan kan. Betul. Gitu. Jadi ada 4 pilihan, cuman sebenarnya yang 2 bukan pilihan, Mbak. Iya kan? Jadi menyelesaikan masalah, mengubah cara kita menyikapi masalah itu, terus menerima apa yang terjadi. 3 yang harus kita lakukan itu. Tapi pilihan yang keempat ini sebenarnya yang tidak sadar kita pilih. Kita nggak pilih sebenarnya, cuman kita lakukan gitu kan. Mengeluh terus. Nah ini sepertinya Pak Ian mau menanggapi karena Pak Ian menerima keluhan cukup banyak gitu. Mungkin ini Pak. Saya sangat nih bahwa kita itu ya kalau ngeluh ya ngeluh saja kan gitu ya. Tapi juga jangan, kalau saya bahasa saya jangan dibawa hati kan gitu ya. Jadi ya sudah. Jangan terus menerus. Jangan terus menerus. Apalagi kemudian ada waktunya untuk berhenti mengeluh. Betul. Gitu. Kemudian mengejudge ini yang jadi masalah. Ini mungkin kalau saya ini ya berpendapat pribadi ini. Mungkin gara-gara banyak media sosial ini yang jadi masalah. Sering buka media sosial, ada sedikit ngomong wah iya ini gara-gara jam 1 malam ini work life balance kita jadi nggak kan, padahal rapatnya cuma sekali 2 kali kan gitu ya. Jadi memang ini saya kira perlu penyadaran kalau saya. Ya, ini dicatat dulu ya. Media sosial dalam arti yang dimanfaatkan secara tidak baik gitu. Ya betul. Saya setuju sama maaf. Oke. Terus banyak juga yang sebenarnya tidak menyadari Mbak, dari semua itu kan
hampir semua saya mengalami, Pak Ian mengalami, Mbak Hani mengalami gitu. Cuman kita ini kadang tidak tahu bahwa kita ini sudah di level mana kita ini daya tahannya gitu terhadap stres itu. Nah, kalau kita ingin tahu nih stresnya seseorang itu seperti apa? Stres itu ada berapa jenis sih Mbak sebenarnya gitu? Mungkin sedikit diceritakan Mbak. Oke, kalau stres itu sebenarnya ada 2 jenis. Istilahnya eustress sama distress. Kalau eustress itu stres yang berguna, stres yang malah bikin kita jadi terpacu, jadi maju, jadi usaha cari jalan keluar, itu namanya eustress. Yang satunya lagi tuh distress, justru stres yang membuat kita malah jadi terjatuh gitu kan. Nah, kalau tadi Mas Hadi nanya untuk membedakan kita tuh stres atau enggak gitu ya. Kalau dalam psikologi itu ada istilah 4D. Deviance, danger, distress, sama disfungsi gitu kan. Nah, kalau kita stres, kita sehari-hari, siapa sih yang kita nggak punya tekanan? Pasti punya tekanan. Tapi sejauh kita masih bisa berfungsi, masih bisa, nanti aku jelasin sedikit yang 4D itu, berarti kita masih bisa berfungsi dengan baik. Tapi kalau kita sudah mengalami 4D itu, yang pertama disfungsi nih. Disfungsi maksudnya kita sudah gagal menjalankan fungsi dan peran kita. Bekerja udah mulai nggak bisa bekerja, udah mulai kena banyak marah gitu kan. Pokoknya sudah gagal melakukan tugas. Itu sudah D yang pertama. D yang kedua distress. Artinya mood kita, emosi kita itu sudah jadi sangat di bawah, turun terus. Bahkan bukan cuma kita, orang lain pun sudah menyadari, kok kamu tuh bawaannya sekarang ini banget sih? Kok kamu gitu banget? Itu distress yang kedua. Yang ketiga adalah danger. Kita udah mulai ada tuh pikiran bunuh diri, menyakiti diri, menghukum diri sendiri. Dan yang keempat deviance. Deviance itu artinya menyimpang. Jadi perilakunya sehari-hari udah nggak kayak orang normal gitu ya. Nah, kalau sudah ada 4D itu berarti bukan cuma sekedar kita stres yang kita alami, tapi bahkan kita sudah sebenarnya membutuhkan bantuan dari tenaga profesional. Tapi kalau kita ngalami tekanan, masalah, itu kan manusiawi, siapa yang tidak? Begitu. Jadi ternyata kalau dari definisi 4 ini, saya alhamdulillah masih yang pertama, Pak. Masih apa namanya? Disfungsi apa yang distress, Pak? Yang enggak, kita masih apa tadi yang pertama itu? Disfungsi kan. Ya, masih anu lah, masih normal. Tapi saya begini, terkadang ini mungkin pandangan saya, yang namanya hidup itu kan tidak apa ya, tidak itu sih kayak yang kita harapkan kan gitu ya. Pasti mungkin bahkan hampir kalau boleh saya katakan itu mungkin hampir 80% tidak sesuai dengan harapan kan gitu. Betul. Nah itu. Nah kalau saya mungkin karena mungkin nggak tahu ya, karena banyak yang tekanannya, banyak yang tidak sesuainya, akhirnya saya mikir kan gitu ya, ngapain kita sampai bawa-bawa harus stres, kita manfaatkan jadi energi. Betul. Nah, jadi energi saya untuk bisa kalau buktikan kan gitu ya, saya bisa handle itu mungkin ini pengalaman saya kan gitu ya, mungkin itu. Oh, yang tadi eustress berarti maksudnya. Eustress. Eustress ya, bukan distress. Jadi kita menyikapinya untuk sesuatu yang positif, energi ya. Ya walaupun ya distress, disfungsi masih ada kan gitu. Kadang-kadang marah-marah, karena contohnya marah-marah, Pak. Jadi katanya kalau pimpinan tuh harus bisa marah-marah. Ya, padahal itu namanya stres kan gitu. Betul. Sebenarnya itu pelampiasan juga bisa itu, Pak. Bisa juga. Tapi dari 4D tadi Mbak itu punya ini ya, ada solusinya sendiri-sendiri ya. Jadi kalau yang 2D yang pertama itu mungkin levelnya belum berat, mungkin bisa dari konseling keluarga terdekat, teman, atau kita sendiri bisa gitu. Tapi kalau yang sudah danger dan deviance gitu kayak sepertinya perlu pertolongan gitu ya Mbak ya. Memang itu balik lagi ada levelnya masing-masing. Tapi kalau 4D ini kelihatan benar-benar sudah sampai jadi ini bukan yang sekedar kita disfungsi, aduh gagal kerja atau gagal ngumpulin target, tapi jadi pola gitu Mas. Bukan sekali aja, tapi setiap kali dikasih kerjaan udah nggak bisa. Bukan cuma sebulan, tapi udah 2 bulan. Itu kan berarti udah ada sesuatu yang salah dengan si staff ini. Bukan sekedar siapa sih kita kerja yang tidak pernah salah mengerjakan tugas. Tapi kalau itu sudah jadi pola, berulang lagi dan lagi, diberi waktu tambahan tetap seperti itu, berarti itu sudah benar disfungsi. Begitu. Kalau yang distress, namanya kita punya mood, kalau ini teorinya ada jendela toleransi gitu, windows of tolerance, dan sepanjang mood kita memang akan selalu turun naik gitu, tapi sejauh itu masih dalam jendela toleransi, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah di stres yang di sini, artinya sudah keluar dari jendela itu. Mood turun naiknya itu sudah parah banget. Dan tadi saya senang yang Pak Ian bilang,
kadang yang membuat kita jadi mudah stres juga karena kita punya template mindset yang salah nih. Kita berpikir bahwa hidup yang ideal itu, hidup yang benar itu cuma hidup yang ada comfortable aspeknya doang. Iya, Target iya, kita cuma maunya betul. comfortable aspek. Iya. Sehingga ketika terjadi yang uncomfortable, kita kayak kenapa sih harus begini? Tapi coba kalau dari awal kita punya mindset bahwa hidup itu memang ada comfortable sama uncomfortable aspek. Sehingga ketika hari ini kita sukses, besok gagal, hari ini kerja bagus, besok dimarahin, ya sudah, itu kan memang siklus. Jadi kita bisa terima. Nah, itu yang kadang kita tuh terbawa dengan kalau aku bilang dunia yang mengajarkan kesuksesan itu adalah satu-satunya yang harus dikejar. Jadi kalau kita nggak nyampe ke titik itu, rasanya kita gagal. Ya padahal kalau menurut saya sendiri nonsense kita berharap hidup cuma punya comfortable aspek. Iya, Itu nggak mungkin banget kan. Iya, betul. Begitu. Boleh saya komentarin Pak Adi? Iya. Jadi saya kalau lihat 400 hampir generally semuanya baik-baik saya kira ya. Iya. Memang ada 1, 2 atau 3 yang berapa persen itu memang yang sampai tadi mohon maaf ingin bunuh diri kan gitu. Ada juga yang begitu kan. Nah, saya kira memang ya tidak mudah ya. Karena terus terang aja kami di SDM ini juga tidak punya keahlian itu. Ya, walaupun kita juga pernah melakukan itu ya, webinar mengenai menghandle stres. Tapi kan kita kalau sudah sampai di tahapan itu, saya kira harus pada ahlinya ya kan gitu ya. Nggak bisa nanti kalau saya jawabannya gampang. Pak saya bunuh diri aja kan gitu. Mau dipinjemin gunting, mau dipinjemin pisau. Kan, bahaya kan. Jadi saya kira nggak pas kalau bagi saya. Saya kira mungkin perlu kalau sudah taraf begitu, memang konseling. Ya, nah ini kami sebenarnya lagi bangun juga di konseling Pak Adi. Mas Adi itu. Jadi soalnya saya lihat kan hasilnya 2020 sangat bagus, bermanfaat besar Pak. Dedikasinya sangat tinggi gitu. Tapi Bapak sebagai pembina SDM itu juga punya tantangan yang luar biasa. Bagaimana karena pandemi kan belum berakhir ini Pak. Tantangan masih akan berat juga di depan gitu. Jadi tantangan-tantangan itu yang perlu Bapak ini karena gap antara umur tadi, gap millennials dengan generasi yang di atasnya gitu. Tapi tadi terkonfirmasi juga Pak, meskipun tidak semua gejala-gejala itu muncul. Melihat karakteristik generasi tadi, jadi mungkin ada tingkat ketahanan untuk masing-masing orang itu berbeda gitu kan. Mungkin bisa ini Mbak dari generasi X, generasi Y, generasi Z dan baby boomers ini seperti apa karakteristiknya Mbak? Mungkin dari sisi ketahanan untuk ini ya menghadapi suatu masalah. Mungkin dari sisi psikologi seperti apa Mbak? Kalau generasi kan secara umum kita tuh dibagi ada generasi baby boomers. Saya aja ya. Langsung aku ya Pak ya. Aku. Bawahnya itu ada generasi X, generasi Y, terus generasi Z yang terbaru generasi Alpha. Nah itu kan dibentuk sebenarnya dari pengelompokan itu kan dari apa yang terjadi sebenarnya secara umum di dunia gitu kan. Nah kalau generasi baby boomers ya itu kan zaman pasca perang kemerdekaan ya. Orang-orang Tapi yang saya waktu perang gimana, Pak? belum lahir. Belum lahir. Tapi belum lahir ya, gitu. Baby boomers di zaman itu lahir atau jadi anak gitu kan. Jadi anak. Nah, tipe-tipe orang tua pengasuhannya kan tipe-tipe yang penuh perjuangan ya. Yang mungkin lebih kolonial, yang nggak gampang menyerah karena memang masa itu susah kan. Jadi saya kecilnya itu ditempa dengan kawah Chandra di muka, kamu juga harus sama gitu. Iya, biar gitu keluar jadi gitu kan dari kawah itu kan. Nah, itu generasi baby boomers gitu. Jadi mereka orang-orang yang seperti Pak Ian nih, generasi yang nggak gampang nyerah gitu, melihat kesulitan sebagai tantangan, justru semakin sulit semakin harus diselesaikan. Gitu. Nah, bawahnya generasi X itu, generasi X kan generasi yang orang tuanya adalah anak di zaman baby boomers. Mereka generasi yang lebih terbuka sama perubahan, tapi masih bawa cara lama. Tapi masih sudah lebih bisa sedikit fleksibel dibandingin si baby boomers. Mas Hadi itu ya. Mas Hadi generasi Y kayaknya ya. Saya masih muda Pak. Pak. Bawahnya generasi Y itu saya sama Mas Hadi. Enak aja Mas Hadi. Kacau nih omongnya. Generasi Y itu generasi yang justru kalau dibilang paling dinamis justru karena ada di tengah-tengah. Peralihan dari yang kolonial masuk ke zaman yang modern kan. Generasi itu yang masih kenal telepon umum tapi kenal handphone. Yang masih tahu telepon kartu tapi tahu SIM card. Kalau yang udah generasi ke bawah kan bahkan telepon umum apaan sih, nggak ada tuh di otaknya mereka gitu kan. Generasi itu yang work life balance tuh sering diomongin sama generasi itu, work life balance gitu. Nah, di bawahnya generasi itu generasi Z.
Itu generasi yang kalau dari pengalaman saya sendiri, generasi yang lebih suka instan. Cari cara instan. Kalau bisa instan ya instan. Kenapa harus dicari bikin ribet? Walaupun dalam proses mereka menemukan cara yang instan itu buang waktu kalau buat saya sendiri gitu kan. Terus generasi yang cepat banget maunya apa teknologi. Dan karena mereka sudah lahir dari generasi yang makin lama keadaannya sudah makin lebih baik, justru ketahanan mereka sama kesulitan jadi lebih kecil ya sepertinya. Gitu. Rendah ya? Lebih rendah. Lebih generasi yang lebih tidak sabaran. Ya itulah ya generasi Z yang paling baru generasi Alpha yang sudah semakin modern. Gitu. Ya, luar biasa nih, Pak Adi. Ya, ini masukan yang bagus ya. Masukan bagus nih, saya kira kan gitu ya. Nanti tapi juga begini, kadang-kadang kita juga harus mengerti banget ya bahwa apa sih generasinya, manfaat apa, kelebihan dan kekurangannya kan gitu. Betul. Jadi ini untuk menghadapi ini terutama pimpinan nih. Iya. Termasuk Pak Hadi pimpinannya harus tahu juga ini kan. Amin. Jangan sampai kemudian kita nggak tahu nih, ini luar biasa nih apa informasi ini ya untuk kita nanti bisa sampaikan teman-teman untuk menghadapi anak buahnya. Ya, jadi kita nggak bisa sama ratakan yang itu bisa, yang kamu kok nggak bisa. Padahal berbeda kadang-kadang. Berbeda pendekatan. Jadi itu sih. Iya, karena 460 orang di Bapak itu juga beda semuanya. Mungkin pendekatannya juga berbeda kan, Pak? Ya. Ya, jadi pendekatannya untuk yang baby boomers, X, Betul. Y dan mungkin Tapi ini generasi pendekatan Z aja ya, Pak Hadi ya. Ini pendekatan saja nih sebetulnya. Ya. Tapi value-nya sama kan gitu ya. Iya, Pendekatan. Pendekatannya Yang harus sopan santun ya. Itu harus. Harus kan gitu ya. Harus datang jam 7.30 kan gitu ya. Ke kantor nggak boleh pakai sandal kan gitu ya. Kan itu value-nya sama. Tapi Harusnya pendekatannya sama. Pendekatannya yang berbeda. Mungkin kalau untuk yang generasi X dan baby boomers kita kan nggak bisa menggurui karena mereka merasa orang-orang yang paling banyak perjuangan, paling tahu susahnya hidup sehingga kan nggak mungkin digurui ya. Gitu. Jadi lebih banyak tanya, diskusi gitu kan sampai ya mereka merasa ya mereka dihargai, didengarkan gitu. Kalau untuk yang generasi ya tadi kan yang digaung-gaungkan kan selalu work life balance gitu. Sebenarnya tipe-tipe yang pekerja keras yang mungkin kalau untuk pendekatannya oke, dikasih kerjaan tapi kasih yang setimpal untuk gue juga bisa bayar kecapeannya itu misalnya dikasih libur atau dikasih apa, jadi yang penting oke, gue kerja keras sekarang tapi nanti kasih jeda juga untuk break misalnya gitu. Kalau yang generasi Z ya tadi ya biarkan mereka eksplorasi, walaupun kalau saya pribadi kadang lihat generasi Z kayak gitu. Saya aja gemes apalagi yang di atas ya. Jadi dulu pernah satu kali lagi kerja, terus lagi mau bikin Excel apa gitu. Terus kayak bilang, "Udah kerjanya manual aja." "Jangan Kak, kita cari dulu." "Udah manual aja." Tapi dia cari di Google, dalam hati, itu sambil lo nyari di Google, kalau gua kerjain manual udah kelar. Enggak cari aja di Google. 10 menit dia cari dalam hati, ini kalau manual udah kelar tahu. Tapi ya itu gayanya mereka kan. Iya, betul. Jadi ada gap ya antara generasi ini ya. Ini perlu dipelajari ya. Banget. Saya kira Pendekatannya gitu. beda. Ya, Sama generasi ini Z nggak rekan bisa. DJPPR ini harus introspeksi. Kalian masuk di generasi yang mana dan berhubungan dengan orang di generasi apa gitu. Jadi jangan cuma untuk kepentingan Diri sendiri untuk dimengerti, tapi mengerti juga bukan untuk orang menjustifikasi kita ya, Betul. begitu ya Mas ya. itu generasi Y itu mereka Ya ini ya betul. Z itu kayaknya gitu. Iya, generasi Z gitu. yang bikin gemes ya. Gemes. Wah, kalau saya kadang-kadang ya akhirnya ya itu tadi karena saya punya anak juga yang generasi itu ya saya mulai mengerti kan ya sudahlah kita memaklumi. Cuma terkadang memang geram juga. Gini aja. Cari aja, kita cari di Google. Manual aja di Google. Memang betul itu. Saya aja gemes apalagi Pak Ian. Oke, kita berbicara selanjutnya nih mengenai solusi. Sebenarnya yang dibutuhkan untuk teman-teman itu solusi. Gitu. Mungkin satu persatu ya Pak. Gejala stres tadi yang dimunculkan dari mungkin Pak Ian dan dikonfirmasi Mbak Hani gitu adalah bagaimana kita menciptakan keseimbangan dalam hidup, karena waktu kita itu hanya 24 jam gitu, tenaga kita juga terbatas. Bagaimana kita memanage 24 jam itu? Mungkin ada tipsnya Mbak Hani. Ini bagus nih. Gimana, ini saya perlu dengerin betul-betul ini. Iya. Karena saya juga punya anak, saya juga stres kan gitu ya. Jadi ini perlu sekali ini kan. Dan di kantor punya anak buah juga kan, termasuk Pak Hadi kan gitu ya. Betul. Ya, silakan Mbak Hani. Kalau kita berbicara manajemen waktu, ya kan memang sekarang tadi yang kita bahas, keadaan memang tidak ideal. Semua masih mencari bentuk yang paling benar. Tapi sama kalau kayak
mohon izin saya jadi so tahu gitu ya, kalau kita berbicara keuangan kan tadi ya Mas Adi jelasin Mas kan. Adi takut dia. Karena So saya tahu so nih. tahu kan gitu. Kalau berbicara keuangan kan udah diposin dulu tuh. Iya. Apa dulu tabungan berapa persen, apa berapa persen. Nah, mungkin kalau dalam 24 jam sehari kita perlu prioritas. Yang pertama istirahat berapa jam. Iya. Personal time kita berapa jam. Barulah dibagi buat kerjaan dan lain sebagainya. Memang kalau dibilang kayak gini, kalau seideal itu, kadang kan tadi ya kerja sampai jam 1000 Ya, kan. iya. Bahkan jam dinding udah nggak bisa tuh jam Betul. 12. Tapi tetap cari usahain ada proporsi untuk kita istirahat. Ya. Untuk kita punya personal time itu yang paling penting sih. Dibalik tadi ya masing-masing kan punya tanggung jawab sebagai ayah, sebagai anak, Ya. sebagai suami, sebagai istri, tetap ada. Tapi yang kalau menurut saya penting tadi waktu kita untuk kita nge-recharge diri. Gitu, untuk istirahat untuk diri sendiri. Ya. Dibandingin yang tadi yang memang sudah harus kita penuhi kan. Ya. Jam kerja, jam apa. Jadi kalau kita ngomongin pembagian waktu, jangan lupa waktu untuk recharge diri. Gitu. Dan recharge diri itu kan sebenarnya nggak perlu yang sampai kita 2 jam, 3 jam, 4 jam, tapi setengah jam, 1 jam kita lakukan sesuatu untuk diri sendiri. Ketika ya istilahnya kalau mandi itu menyenangkan ya mandilah Ya. beneran Iya. gitu. Kalau Enggak mungkin bahasa kerennya sekarang Me me time. me time zaman Iklan itu itu. me time gitu ya. Jangan sampai kita udah personal time kita banget buat mandi, tetap aja diburu-buru 5 menit shampoo, udah giniin shampoo dipakai ya ampun ini kan shampoo bukan sabun gitu. Kadang kita masuk mandi, rapat kurang 5 menit gitu. Iya. Itu jadi Jadi udah kayak pokoknya gini. Kalau menurut saya ya nggak pas juga. Iya. 5 menit mandi kan. Jangan mandi ya, Jangan rapat mandi dulu. lah. Me time-nya jangan mandi kan gitu Iya, ya. cari yang gampang. lain kan. Yang lain kan. gitu. Sesederhana apa misalnya kayak minum kopi gitu, jangan Iya. glek-glek tapi kayak Nah, dicium betul. kopinya, Iya, dinikmati betul. kan sebenarnya hal-hal kecil Betul. ya. Pastiin kita punya waktu-waktu itu setiap hari minum teh, minum kopi apapun pas makan coba dinikmati mindful gitu kan, be mindful, be present sama yang kita kerjakan. Iya. Oke. Begitu. Ya, bagus sekali tadi ada. Jadi 24 jam itu harus ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk istirahat dan ada waktu untuk recharge gitu. Ya. Mungkin bisa diterapkan juga Pak di ini Pak di kita ya Pak ya. Saya kira begitu. Iya. Tapi kan balik lagi tadi sampaikan oleh Bang Andi ya, itu kan tergantung dari masing-masing kan ya, Iya. preferensinya kan gitu ya. preferensinya. Bagaimana disiplinnya Betul. gitu kan. Bagaimana ya. kita senangnya tadi kalau mau mandi, saya kira jangan pakai mandi deh ya. 5 menit ya itu 5 menit mencari oke. masalah. Cari masalah gitu ya. Belum sampoan, belum apa kan ngeringin, saya kira gitu. Banyak lah saya kira. Saya setuju itu. Iya. Jadi untuk ya apa namanya yang ya untuk teman-teman yang muda nih ya. Coba cari yang itu apa Iya. recharge diri itu gimana? Ya, dan harus dibagi secara proporsional waktunya. Jadi Dengan 24 sengaja. jam itu secara sengaja harus diluangkan gitu. Dan disiplin ya. Iya. Jangan merasa nggak perlu gitu. Nanti aja. Nanti aja gitu Ya. gitu. Nah, ada nggak tahu tuh generasi apa tuh? Yang merasa dia kuat aja kan gitu ya. Iya, iya, Terus tanggung kan gitu ya. Saya ingat tuh anak-anak saya kan 2 tuh. Dia udah tapi kalau udah lapar gitu baru ngomong kan gitu. Iya. Lapar sakit. Nah, itu menjadi masalah kan gitu ya. Saya kira gitu. Jadi ya apa namanya? Disiplin itu penting sekali itu Pak. Saya setuju banget. Iya. Oke, jadi mulai sekarang kita harus memanage waktu dengan Betul. baik ya. Tadi untuk manajemen waktu, solusinya adalah membagi waktu proporsional antara hal-hal yang utama yang membuat kita stres gitu, tapi juga harus dibagi dengan istirahat dan recharge tadi. Kata kuncinya dengan sengaja. Dengan sengaja. Kalau nggak Dengan disengajain sengaja. nggak dibikin. Iya. Kalau berarti kalau tidak dengan sengaja berarti bukan itu ya. Nggak bakal Meaningful dapet. ya, nggak dapat Iya. ya. Iya. Jadi harus disiplin dan dengan sengaja mau nggak mau itu harus disediakan. Gitu. Iya. Oke. Itu kuncinya teman-teman. Oke. Mungkin tadi juga ada permasalahan lagi yang dialami oleh teman-teman terkait dengan bagaimana kecemasan kita terhadap masa depan gitu, tentang sesuatu yang belum terjadi karena mungkin pengalaman sebelumnya udah merasakan stres dengan pengalaman sebelumnya, takut nanti ke depan terjadi lagi, ada overthinking gitu kan di situ. Mungkin Mbak Ani bisa ceritakan apa sih definisinya yang tepat dan apakah kita mengalaminya dan solusinya apa Mbak? Oke, kalau yang tadi dibilang overthinking gitu, banyak berpikir, salah satu cara atau menurutku satu-satunya cara yang paling bagus untuk overthinking itu adalah dengan mindfulness. Gitu Mindfulness. ya. Mindfulness itu adalah kalau secara definisi nih memusatkan perhatian kita di sini dan saat ini tanpa menilai dan tanpa kelekatan. Kenapa sih itu penting? Karena seringkali yang kayak tadi Mas Adi bilang,
kita tuh tidak hidup di sekarang. Kita hidup entah menyesali masa lalu. Ya. Aduh coba kemarin tuh gitu. Ya, Aduh betul. harusnya tuh kemarin begitu. Atau kita mengkhawatirkan masa depan. Gimana kalau nanti begini ya? Gimana kalau nanti begitu ya? Akhirnya kan kita tidak hidup di sekarang. Dan kalau tadi saya bilang sekarang tuh bukan hari ini, bukan jam ini, bahkan bukan detik ini, tapi yang sekarang lagi kita lalui ini sekarang bener ya. Berproses ya. Yang lagi Betul ya, dijalanin betul. ini. Ya. Nothing exists just this one moment katanya gitu kan. Jadi ya ketika kita lagi ngomong ya ngomong, ketika lagi minum ya minum. Jadi ya bener-bener yang lagi dilalui itu mindful. Nah kalau untuk mengatasi overthinking, solusinya tuh sama. Mindful itu kalau definisi yang tadi, dengan kata lain akan bilang gini, kita mencoba melihat fakta sebagai fakta. Tadi sudah sempat saya singgung di depan gitu ya Pak. We try to seeing reality as it is. Garis bawahi, tebelin, bold, hurufnya digedein, Itu. highlight as it is. Saya Gitu. 100% setuju. Iya. Berarti pengalamannya sangat Ini banget ya. Iya, Jadi sangat ini konfirmasi banyak ke gitu. saya ini pribadi nih kan gitu ya. Jadi bukan Yes, gitu ya, Pak. Iya betul itu. Itu karena kalau mikir kemana-mana jadi nggak fokus lagi tadi ujungnya ke sana. Iya, as it is. Karena saya sendiri bukan cuma ngomong gitu ya Mas, tapi saya ngelakuin. Setahun ini dengan apa yang terjadi, kalau saya tidak as it is, pasti udah overwhelmed dari kapan-kapan Iya. gitu. Misalnya nih, kerjaan gitu, waktu awal tahun lalu sempat ada satu kerjaan yang tadinya di stop gitu kan. Sebelum itu sempat ada tawaran ke tempat lain, tapi saya menolak, nggak, saya mau tetap di sini. Ternyata begitu memilih yang ini malah di stop. Kalau nggak mindful kan kayak, aduh, gue bodoh banget. Kenapa dulu coba kalau dulu pindah gitu. Iya. Terus kan kita mulai ya memaknai bahwa, aduh emang gue bodoh ya. Emang nasib gue nggak baik ya. Itu kan sudah pemaknaan, bukan Iya. lagi fakta as Iya. it is. Faktanya ya berarti saya menolak pekerjaan yang sana dan memilih yang ini, sekarang pekerjaannya dipending. Ya belajar melihat as it is-nya itu, ya sudah fakta ya fakta. Tapi kalau tadi kita sudah mulai memberi makna, dia jahat, dia kejam, saya tidak beruntung, sistemnya salah, apanya salah. Ya kalau menurut saya kita hanya akan membuat diri kita tambah pusing sendiri. Ya. Balik ke kitanya ya. Balik ke Jadi balik ke kitanya. kita. Jangan melebih-lebihkan gitu ya. Tanpa sadar kan sebenarnya mungkin kita tidak intensi melebihkan, itu otomatis pikiran kita Iya. gitu langsung memberi makna, ih dia tuh nggak peduli, dia tuh jahat, dia tuh tega, dia tuh kejam. Tapi sebenarnya nggak gitu ya, marilah kita as it is. Oke, rapat sampai jam 10, rapat sampai jam 1000, rapat jam 7 pagi, udah itu faktanya. Jangan bilang kesimpulan bahwa dia tidak berkeprimanusiaan. Iya. Kalau benar-benar kita pakai term tidak berkeprimanusiaan, berarti itu nggak digaji, nggak apa. Itu kan definisi-definisi yang kita buat sendiri, gitu. Pak Ian semangat banget ini. Kayaknya ada yang ngeluh seperti itu Pak ya. Kayaknya Ini dia. tersampaikan Nggak boleh ya Pak rahasia, curhatnya tapi ya. ini cocok udah mewakili kan gitu ya. Nggak menyebut nama Pak. Nggak usah, Ini, nggak iya, usah. Tapi ada lah. pengalaman aja gitu. Iya, karena memang susah. Iya. Terus terang aja, karena kita punya referensi banyak sekali kan gitu ya. Tanpa sadar, referensi itu keluar. Betul kan, Bu Mbak Ani ya? Walaupun kita ya pengen nih, ya ini kopi nih, gambarnya bagus, ini enak, selesai kan gitu, mau begitu. Iya. Tapi ada nih referensi, kemarin kita beli mahal nih kan gitu, macam-macam kan. Iya, Jadi itu yang referensi ini, yang itu yang kadang-kadang tanpa sadar itu keluar. Kalau bilangnya kopi, kita bilang kopi ini bagus, kopi ini jelek, sebenarnya kan itu sudah opini. Nah, Iya, itu. betul. Tapi kita kalau lihat fakta as it is itu kita mendeskripsikan fakta. Kopi ini cangkir merah, piring merah, Nah. kopi coklat ada putihnya. Nah, itu Iya. kita mendeskripsikan fakta itu yang Iya. skill yang secara pribadi itu saya pakai banget. Kalau nggak Iya. setahun ini nggak kebayang deh. Iya, Kalau saya mau kasih makna ini jelek, ini bagus, ini enggak ini. Iya. Tapi bukan berarti nanti kita menghadapi ini terus kemudian kita ke depannya bagaimana, bukan begitu kan? Bukan. Ada hikmahnya dari Ada itu, hikmahnya. kan? Kalau misalnya dibilang gelasnya merah tapi saya suka hijau, ya berarti kan secara fakta ganti gelas. Dibandingkan saya bilang ini jelek, ya terus. Nah, kalau yang bahaya, saya nggak suka ini Pak Hadi. Waduh. Iya. Langsung itu menjudgment kan gitu. menghakimi Padahal di judgment awal banget ya. ya. Judgment banget itu Iya. bahaya itu yang Betul. dan ini terjadi. Ada juga yang begitu. Ya ini mohon maaf ini sederhana aja mungkin ya. Udah dikasih uang pulsa. Iya. Nah, uang pulsa itu berapa ya? 200.000. 100.000 dulu awalnya. Oh, iya. Wah itu udah alhamdulillah kalau bagi saya mungkin wah itu minimal. Ya udah dikasih 100.000 kita pakai kan gitu ya. Udah alhamdulillah membantu kan. Nah kemudian wah ini kecil sekali Pak ini. Nah mulai tuh kan gitu ya. Padahal nanti kita juga mikir, pimpinan itu kan pasti mikir kan gitu ya. Nah ini memang kerja lama nih sampai malam apa. Nah dia pun merasakan
ini kalau bikin ikut Zoom aja itu keluar itu 2 giga tuh minimal kan gitu ya. 2 jam 3 jam. 2 jam 3. Itu 50 giga itu 80.000. Nah, bisa dihitung-hitung dari situ kan gitu. Pimpinan tuh pasti begitu. Tapi kalau dari kita udah awal mau apa namanya sudah nggak suka. Nggak suka sudah itu. Nah, yang saya pikirkan dengan begitu sebenarnya membebankan diri sendiri. Betul, gitu. kita Itu jadi yang berat membebankan itu. diri Karena sendiri. over ekspektasi juga Iya. tadi ya. Iya. Betul. Ya. Ya, jadi dari Pak Ian tadi bagus gitu. Bersyukur kita dengan apa yang ada. Dari Mbak Hani juga bagaimana kita memusatkan perhatian pada fakta. Cukup berhenti di situ. Iya, dikasih penggantian pulsa 100.000 ya sudah. Iya, gitu. Dan melepaskan penyesalan dan kekhawatiran Let yang go. akan di depan. Iya, tadi melepas tadi Pak. Kalau istilahnya itu jangan bawa hati. Iya. Berarti kalau kayak tadi yang Pak Ian bilang pulsanya kurang terus didongkolin terus kan berarti kan pilihan keempat tadi kan Pak. Iya, Stay iya. miserable ya udah stay iya, miserable. betul. Karena toh Mengeluh nggak akan terus-menerus berubah gitu ya. kan. Biasanya kalau ya ini pengalaman saya kalau kita sudah mulai awal merasakan itu terusan tuh Pasti ke bawah tuh. melekat kan tadi Apalagi makanya. lihat mukanya Pak Ian. Nah, ini Pak Ian ini nih. Pak Ian nih Pelakunya ini. pelakunya. Kita jadinya attach terus udah Semoga nggak ada lah ya. Iya. Ini seru nih kita diskusi, ada curhatnya juga. keluar ya Pak, keluar ya. Wah, tapi memang tidak mudah, Pak. Iya, Ya, betul. tadi Mas Adi ya, Mbak Ani. Jadi tidak mudah lah. Tadi balik lagi di awal, kita nggak ada persiapan, kita Iya. nggak punya pengalaman, keterbatasan, tekanan segala macam, target itu jadi satu. Betul. Semua itu- mencari bentuk yang Iya, paling betul. tepat memang. Nah, usaha yang akan kita lakukan ke depan adalah bagaimana kita menyiapkan diri dan lingkungan kita ya, gitu. Kalau di ini Pak di JPPR nih Pak Ian nih apa yang sudah dilakukan tadi Bapak cerita udah ada webinar, ada konseling gitu. Itu Ya. dimaksudkan untuk seperti apa Pak? Gitu. Jadi sebetulnya pimpinan bukan di JPPR aja, kemudian orang itu sudah merasakan, sudah tahu itu ada gejala begitu kan. Ya udah mulai kemarin kita sudah mempersiapkan untuk ya bisa menjembatani ini kan gitu ya. Masalah, tapi kemudian mau apa? Kan gitu ya. Kalau masalah didiamkan ya nggak selesai. Jadi apa? Nah, kemarin kita sudah mencoba untuk minimal yang konseling itu, kan ya yang paling bawah kan konseling. Kalau yang kita mendorong kan masih bisa lah ya dengan ada konseling itu kan perlu ahli, perlu segala macam dan perlu sarananya. Nah, kami sudah mencoba ini. Ke depan semoga dari kementerian pun kita pun akan membentuk ini konseling ini. Perlu ada dari mungkin ada teman yang ahlinya kan gitu ya, psikolog ya. Tapi sekarang ada preferensi Pak. Kalau ada yang datang lagi ke saya, ini hubungnya ini 1%. Iya, bisa gitu. Jadi ada Silakan. ada upaya yang dilakukan oleh unit kita sendiri, Dari tapi unit kalau kita memerlukan kita bisa minta Bisa bantuan bantuan. ahlinya. Ya, gitu karena ya. terus terang saja tidak mudah. Betul. Ya, dengan preferensi yang berbeda-beda tadi, generasi yang berbeda-beda itu tidak mudah. Harus ahli kan gitu ya. Karena memang ada ilmunya itu. Ada Pak, ya. ilmunya 6 tahun itu 4 tahun kan gitu ya. Nggak mudah gitu ya. Ya kan gitu. Jadi saya kira tapi ya kami sudah mencoba juga teman-teman itu pimpinan langsung itu juga memberikan sedikit gambaran. Ini juga bagus ini sebetulnya kan ini ya. Saya sangat senang sekali ini kan dengan ada dari 1% yang Mbak Ani ini nyampaikan. Mungkin jadi apa ya? Jadi ya minimal jangan lagi membabi buta, bukan babi buta, menyamaratakan lah kan itu ya. Ternyata ada Jadi edukasi yang edukasi bagus. saya ada mulai yang rendah tadi disfungsi kan gitu ya. Iya. Disfungsi itu paling rendah itu ya Pak Adi. Mas Adi ya? Iya. Pak Adi ya. betul. Iya. Karena yang paling ini adalah yang menyimpang ya berarti yang paling berat ya. Sebenarnya 4 itu dia satu garis kontinum sih, bukan Bukan Nggak bisa ada ya. leveling ya. bukan leveling. Bukan leveling. Iya. Karena Tapi makin ke dalam ya itu kan gitu ya. Enggak. Oh ya, oke. Jadi itu saya kira Mas Adi ya, saya kira semoga segera dibentuk ini dan ada badan atau yang ya minimal ada bisa teman-teman ini kalau yang memang ya kita harus ya bisa menyampaikan masalahnya dan itu saya kira kita wajar gitu ya. Iya. Dan kemudian yang ini satu lagi yang kadang-kadang dipendem aja ya kayak introvert itu kan diem aja itu yang bahaya juga. Nah ini saya pengen atasannya. Tadi yang tahu dari gejala-gejala tadi sama Mbak Hani udah saya tahu ini. Nah itu yang kita udah tahu gejala. Ini ada gejalanya nih kan gitu. Saya kira gitu Mas Adi. Mbak Ani mungkin karena pada dasarnya basicnya kita ini kan bukan ahli psikologi ya. Mungkin ada tips-tips sederhana buat kita nih karena kita kan ditugaskan Pak Ian untuk
melakukan konseling ke junior kita gitu. Mungkin yang sederhana aja mungkin. Oke. Sebelum yang ke situ, tadi saya mau nambahin dikit yang tentang mindful, nggak apa-apa ya? Iya, silakan. Mindful itu kan tadi melihat fakta apa adanya. Berarti mindful tidak mengajarkan kita berpikir positif juga. Tidak mengajarkan kita berpikir negatif. Kalau berpikir positif, oh dia pasti baik, dia pasti memikirkan kita. Karena kita kan beneran nggak tahu faktanya juga. Jadi tidak berpikir positif, tapi tidak kemudian berpikir negatif. Emang ini nggak ada pedulinya, emang ini jahat. Jadi makanya kalau dibilang as it is, ya udah faktanya, gitu ya. Nah kalau tadi menjawab pertanyaannya Mas Hadi, konseling yang paling standar yang bisa saya ajarkan adalah validasi emosi. Itu kayaknya hal yang paling penting yang perlu banget kita lakukan. Memvalidasi emosi itu, kalau menurut saya bekal yang paling penting. Validasi emosi adalah kita menerima gitu, emosi yang dirasakan sama seseorang. Tapi sebelum lebih lanjut, bedakan antara validasi emosi sama tindakan, karena nggak sama. Misalnya nih, saya datang, saya stafnya Mas Hadi, terus datang, saya marah-marah gitu, saya kesel sama ini gitu. Udah saya karena saya kesel kemarin sengaja kerjaannya saya kelarin atau saya bikin salah atau apa gitu ya. Nah yang divalidasi adalah perasaan marahnya, perasaan sedihnya. Tapi kalau tindakan saya salah ya tindakannya salah, jadi bedain. Iya. Keselnya saya gitu. Oke. Bisa dipahami sih kenapa kamu tuh kesel banget, nggak enak banget ya di posisi itu. Jadi berusaha mengerti si emosinya, marahnya dia, sedihnya dia, keselnya dia. Tapi kalau tindakannya salah ya tindakannya salah. Tapi tindakannya tidak baik gitu. Jadi karena kita biasanya langsung menyalahkan. Ya kamu harusnya nggak boleh marah. Lo bukan nggak boleh marah, marahnya nggak apa-apa. Tapi kalau abis marah terus dia jelek-jelekin orang di media sosial, kan yang salah tindakannya itu, bukan emosi marahnya. Jadi yang paling mendasar, skill yang paling mendasar menurut saya adalah validasi emosi. Gitu. Dan tadi kuncinya tidak langsung menyalahkan gitu. Dan tidak hanya menyalahkan. Kalau pekerjaannya salah, disalahkan, tapi juga harus dicari ini, membantu menemukan solusi yang menyebabkan pekerjaannya itu salah gitu ya. Oke. Ada yang bagus banget, bukan what is wrong with you, tapi what happened to you. Iya, betul. Gitu kan. Pendekatannya berbeda gitu. Jadi jangan melihat yang salah, tapi ada apa gitu ya dengan dirimu gitu. Iya. Tapi biasanya pimpinan apalagi generasi saya maunya beres. Langsung beres ya, solusi. Yang penting pekerjaannya beres Pak ya. Nah itu belajar berarti ini Pak. harus diubah nih Pak, harus masuk ke dalam saya kira gitu. ini luar biasa. Saya bisa jadi ya mungkin harus lebih sabar. Ya kan gitu ya. Ini ada kunci lagi kalau dari saya, harus sabar tuh. Betul. Kalau nggak sabar ya nggak bisa juga kan gitu. Betul. Ya. Nah, saya setuju tadi Pak Ian tadi udah melakukan bahwa mendukung ya untuk mengelola kesehatan mental timnya gitu. Mungkin di tempat lain juga banyak gitu kan. Cuman yang saya petik kan sebenarnya kita tidak bisa bergantung pada orang lain terus. Ya, memang Pak Ian membantu, kita membantu orang lain gitu. Tapi kuncinya itu adalah di diri kita sendiri. Bagaimana kita menyiapkan diri kita atau membangun support system ya gitu ya gitu. Mungkin Mbak Ani bisa dijelaskan nih bagaimana sih kita membangun support system itu, trik dan tipsnya seperti apa gitu. Kalau membangun support system yang paling penting kita mengenali diri kita dulu, tahu profilnya kita gitu kan. Kalau memang kita yang tipenya support systemnya hanya 1-2 orang cukup, ya udah gitu, nggak perlu merasa ya tapi jangan-jangan aku ini orangnya pemalu kok cuma 1-2 orang, dia temennya banyak. Bukan masalah jumlah, tapi masalah kita kenal diri kita. Jadi nggak bisa memakaikan ukuran orang lain ke kita. Jadi kalau memang kita dengan 1 orang aja itu jadi support sistemnya kita, ya itu cukup gitu. Dan yang kedua tadi yang Mas Adi bilang, kita tidak bisa selalu mengandalkan orang lain. Karena kuncinya kan di kita. Biasanya saya pribadi juga bikin yang namanya emergency box gitu. Emergency box itu yang kalau kita tahu kan kotak P3K tuh isinya plester, betadine gitu kan, kasa. Nah itu kan pelukaan fisik. Kita perlu juga dong menyiapkan untuk pelukaan psikologis kalau kita kenapa-napa. Emergency box itu literally kita memang punya box gitu. Jadi yang isinya benda-benda yang membantu kita bisa self-soothing. Nah benda-benda itu berdasarkan 5 panca indera kita.
Jadi yang pertama yang secara penglihatan gitu ya Mas Hadi. Jadi di dalam box itu tuh Pak kita taruh benda-benda yang kalau kita lihat itu bikin mata seger. Iya. Ini tanaman. Itu hijau tuh dari tadi pengennya lihat itu terus sebenarnya kan. Tanaman atau foto foto bayi. Kalau yang saya pernah dengar ini inspirasi gitu. Dan yang pernah saya dengar dari klien ada yang taruh foto bayi, foto masa kecil atau foto binatang peliharaan, kucing, anjing, apapun itu. Foto alam, apapun yang kalau kita lihat kayaknya menyegarkan walaupun gitu, cuma 5 detik gitu ya kayaknya adem menghela nafas lah ya. gitu kan. Ada yang dia suka pakai nyala lilin. Jadi kalau udah ini lihat api nyala di lilin tuh kan kayaknya teduh gitu kan. Tiap orang punya gayanya masing-masing. Ada lagi yang dia pakai kacamata hitam. Dia bilang kalau pokoknya udah jenuh pakai kacamata hitam rasanya lebih adem. Lihat semuanya gitu kan. Itu kurang pede. jenuh pusing gitu katanya. Nah, yang kedua yang secara penciuman gitu. Itu wangian ya. Wewangian. Kalau yang lagi booming kan apa tuh essential oil kan. Iya, betul. Tapi kan kita Indonesia tuh kayak banget minyak-minyakan ya, minyak kayu putih, minyak telon, biji kopi, daun teh, lotion, sabun. Yang bayangin ya teman-teman kalau kita kayaknya 10 detik aja tapi kayak oke lah balik lagi jadi siap. Jadi terapi yang bagus gitu. Gitu. Jadi nggak perlu tadi yang namanya me time itu nggak perlu yang 2 jam tapi ya sebentar kita nge-recharge gitu. Nyium. Makanya tadi misalnya kita nyium kopi benar coba nikmati dulu gitu secara penciuman. Terus yang secara mulut ya sama ada kopi, cup, permen, dark coklat, apapun yang kita tahu itu bisa membantu kita. Atau Indonesia mungkin dengan cabe lagi mahal sekarang kan. Kalau saya itu salah satunya cabe. Yang ada malah emosi Indomie sama cabai, keringetan keluar. Indomie pakai cabai, bukan cabai pakai Indomie. Apa gimana tuh? Indomie pakai cabai. Indomie pakai cabai, bukan cabai pakai Indomie. Cabainya sekilo, Indominya 1. Bahaya. Itu terus. Kalau sekarang ya memang Indomie pakai cabai. Kalau karena mahal kan. Tapi kalau cabai murah, cabai pakai Indomie. Karena lebih mahal cabainya. Terus yang berikutnya secara pendengaran, ada playlist tertentu yang kalau kita dengar kita suka. Suara alam kalau kita suka, suara gunung, suara laut, suara sungai, suara-suara yang bisa menenangkan kita, musik tertentu ke instrumen. Yang terakhir yang secara indera peraba, ya sama, mandi air hangat, mandi air dingin, massage ball atau stress ball yang kita bisa squishy ball gitu ya. Atau juga sama pakai lotion tapi mungkin ya perempuan gitu ya, yang laki-laki juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi pakai lotion bukan cuma asal digosok gitu, tapi kita benar-benar ngerasain ketika lotion itu tuh tersentuh ke badan. Terus main binatang peliharaan gitu kan, main tanaman kalau saya biasanya mupuk nyiram. Itu hobi banget tuh saya. Kan bau tanah kena air kan juga enak tuh. Itu luar biasa. Iya. Kalau pas hujan turun, enak banget. Enak banget itu bau wanginya. Wanginya berbeda itu. Kira gitu. Nah, seperti itu. Jadi ditaruh dalam satu box yang kapanpun kita butuh kita ambil dari situ. Kita butuh sesuatu. Karena tadi kan kita nggak bisa selamanya ngandelin orang. Orang yang kita anggap support system pun tiba-tiba dia kan juga punya masalah. Ya nggak ada cara lain kecuali kita persiapkan untuk diri kita sendiri. Gitu. Ya, jadi harus mengenali diri kita sendiri dulu, apa yang bisa membuat itu mood booster ya. Jadi apa yang bisa membuat kita lebih fresh lagi, lebih segar lagi gitu. Betul. Tadi kalau saya juga yang terakhir itu meskipun saya laki-laki, saya juga punya lotion itu, hand sanitizer. Abis itu pakai lotion biar nggak kering mas. Itu hand sanitizer kewajiban. Itu udah nggak berasa lagi sambil ngomong udah berapa kali begini nggak tahu kan? Udah belumnya tadi pencet lagi. Iya, itu support system yang tadi bagus sekali Pak. Mungkin tapi kalau di lingkungan Pak, mungkin kayak di kantor Pak, mungkin Bapak juga punya upaya-upaya untuk membantu menciptakan support system di kantor Pak. Ya, sebenarnya kita juga pernah, ya ini kayak inspiration ini ya, kayak ruangan ini juga kita open space ini, kita juga open space itu visual itu. Kadang-kadang kalau lihat di box itu kubikel, bosen lihatnya itu aja kan. Kita tadi cerita-cerita di awal kan itu ya. Tapi dengan orang lain, kemudian juga ada kopi di sini kan itu ya, pojok inspirasi di situ. Jadi dibangun tempat kopi untuk ini ya, untuk bisa tadi. Karena kita bukan susah ya, kita bukan preferensi masing-masing, tapi preferensi yang untuk umum kan di sini kayak gitu. Kira gitu, Mas Hadi ya. Jadi kita mencoba lah. Iya. Dan mungkin menciptakan pola kerja yang ini ya, fleksibel juga tadi ya Pak ya. Dan ini pandemi ini, WFH ini jadi contoh yang bagus mungkin untuk dilanjutkan gitu. Tapi saya tertarik dengan kita lihat hobinya Pak Ian tadi sama yang disampaikan Mbak Ani tadi, melihat sesuatu yang hijau. Itu memang
secara umum hampir semua orang juga gitu ya, Senang, Mbak. betul. Kalau kita ini penat gitu terus nyari liburan gitu ya ke tempat-tempat yang Hijau-hijau. hijau-hijau. Emang ada teori ya. psikologinya gitu, Mbak? Jadi kalau secara teori kenapa makanya nih salah satu kita yang sekarang syuting green zone kan apa green screen selalu iya, green screen. green screen. Iya, Kenapa? Karena kalau kita omongin teorinya, saya juga bukan ahli warna gitu, tapi secara psikologis kalau kita yang dibilang dilihat mata itu 400 nanometer sampai 700 nanometer. Dari yang paling rendah itu biru sampai yang paling 700 nanometer itu merah. Nah, hijau itu tuh warna yang di tengah. Jadi yang kalau kita optimal lihat ke hijau, ke kanan oke, ke kiri oke. Makanya kenapa juga dicarinya kan pasti green screen bukan white screen, bukan apa, karena dengan warna hijau itu puncak penglihatan kita tuh paling optimal di hijau. Makanya mungkin kenapa tanpa kita sadar insting ya ketika kita jenuh tuh mau nyarinya yang hijau. Iya, betul. Karena udah kerja paling puncak kan kita paling tenang ya. Kalau kita udah kerja at the base-nya kita kan relax. Iya. Gitu kan. Makanya memang karena itu kenapa orang tuh senang nyari hijau. Kebutuhan hijau tuh penting banget. Berarti Sama saya, ya, Pak? sama. Kalau Sama ya? kalau ya sama saya kira kalau hijau, saya lebih dalam lagi hijau itu kan gitu ya. Ya, Soal nanti kegunaan. kita episode sendiri, Pak. Wah, Ya, gitu ya. ini untuk tanaman ini Budidaya tanaman. bisa membahas nih Pak. Satu episode tersendiri Iya, di tanaman gitu. ini kan. Betul. Nanti Kalau dulu sekolah muatan lokal namanya Mas. Mulok-mulok membahas tentang tanaman. Ekstrakurikulernya bisa dikhusus. Hijau. ya. hijau. Jadi saya setuju lah nanti ini program satu meja satu tanaman. Ya. Ya. Sip. Ini luar biasa nih insight yang banyak dari Mbak Hani, dari Pak Ian gitu, mungkin bermanfaat buat rekan-rekan semuanya gitu ya. Cuman maaf sekali ini waktu juga yang Betul. yang membatasi semuanya, Ian, Mbak Hani. Mungkin terakhir ya terkait dengan tema kita manajemen diri di masa pandemi. Mungkin closing dari masing-masing, mungkin siapa dulu, Pak Ian dulu, mungkin silakan, Pak. Aduh. Kalau closing itu Atau Mbak Hani dulu kalau juga nggak apa-apa. gini, karena kalau closing itu berhenti padahal ini pandeminya belum selesai kan gitu ya. Oh, iya. Jadi saya kira Mungkin hanya pesan-pesan aja, Pak. Iya, pesan-pesan aja ya. Saya kira ini pandemi itu ada tadi disampaikan juga sama Mbak Ani ya. Ini fakta begitu. Jadi kita nggak usah gerutu, nggak usah apa. Nah, bagaimana kita ke depannya? Dan saya kira ke depannya ya tadi kita punya, apakah kita hanya berhenti di situ sampai miserable? Ya kita saya kira enggak kan gitu. Dan tugas kita kan luar biasa, Pak. Saya apresiasi sekali lagi teman-teman ya di DJPPR ini luar biasa. Ya, saya bisa membayangkan yang tadi 400 triliun jadi 3 kali lipat itu luar biasa. Dalam tidak ada persiapan segala macam. Nah, itu tolong dijaga terus. Dan juga saya mau juga jaga kesehatan. Kesehatan Iya, ini betul. saya pelan ngomong tapi ini saya nggak bosan-bosan. Sekarang saya kalau setiap rapat itu saya ngomong ini, tolong jaga kesehatan, protokol kesehatan. Ya, ini apa namanya ya, akan sangat membantu diri sendiri dan juga orang lain, keluarga. Dan bukan hanya kesehatan fisik, Pak. Fisik tapi juga termasuk itu, mental, ya. mental juga. Karena kalau ini saya nggak tahu ya Pak, kalau sudah mulai pikiran kita sudah stres terus kan gitu ya, terbawa. Nah itu pikiran itu juga saya kan perlu, dan itu mengganggu juga kesehatan fisiknya. Betul. Saya kira gitu. Mungkin itu Pak Ade. Salam sehat semuanya Pak. Ya, makasih Pak Ian. Mbak Hani mungkin. Kalau dari saya mungkin ini, kalau bukan kita yang dengan sengaja mencari waktu untuk manajemen diri kita, nggak akan ada yang cariin gitu. Jadi ya memang kita perlu dengan sengaja membuat waktu untuk kita nge-recharge diri. Karena kan tadi ya keadaan belum bisa diubah. Keadaan belum selesai. Yang bisa diubah adalah cara kita menyikapi keadaan itu. Dan kalau bukan dengan sengaja kita berpikir menemukan caranya, nggak akan pernah ada yang bisa. Gitu. Jadi balik ke kitanya lagi sih Mas. Ya. Seperti itu. Oke, mungkin kalau bisa saya simpulkan ya, mungkin dari diskusi kita banyak sekali manfaatnya, banyak sekali ilmu yang kita dapat. Tapi kita perlu meluangkan waktu sejenak untuk introspeksi diri kita, mengenali lagi diri kita apakah sudah masuk di gejala-gejala tadi gitu kan. Terus kita pikirkan bagaimana solusinya, karena karakteristik orang itu berbeda begitu ya. Betul. Terus kita juga siapkan support system kita, dan itulah yang paling membantu. Jangan terlalu bergantung kepada orang lain. Betul. Gitu. Jadi sekali lagi terima kasih rekan DJPPR semuanya yang sudah menyimak podcast episode kali ini. Siapkan diri kalian, terus jaga kesehatan, manajemen diri juga harus dijaga dengan baik dan seimbang tadi yang disampaikan oleh narasumber kita, dan juga terus disiplin mematuhi protokol kesehatan, karena dengan kedisiplinan kita menjaga
yang menjaga 5M sekarang ini gitu. Pandemi ini akan kurang segera ya, 3M jadi 5M ya. Iya, 3M menjadi 5M karena ada menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas gitu. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman, rekan-rekan DJBPR semuanya. Kita jumpa di episode podcast ini untuk kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.